guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan Part 22. Ayo langsung saja kita ke alurnya. 3 bola cahaya berada tepat di belakang Xiaoyan. Kecepatan Xiaoyan sama cepatnya dengan 3 bola cahaya itu. Sepertinya dia memberitahu Xiaoyan bahwa warisan hari ini adalah miliknya. Tetapi Xiaoyan memegang pria Taishu, karena pada saat ini, yang terakhir telah benar-benar berhenti bergerak, dan sepertinya dia benar-benar koma. Xiaoyan dengan ringan menyentuh armor dewa palsunya, dan segera memasukkan beberapa pil obat penyembuh ke dalam mulutnya. Tetapi kecepatannya benar-benar tidak berkurang dalam hal ini. Xiaoyan hanya bisa menggesek ke arah sinar cahaya yang mengarah ke lantai 9. 7 atau 8 sosok di belakangnya berubah menjadi cahaya dan berlari mengejar Xiaoyan, terutama 3 bola lampu merah darah yang sangat mencolok di belakang Xiaoyan, yang membuat semua orang cemburu dan mengejarnya. Faktanya, kondisi Xiaoyan sendiri sangat baik. Dalam pertempuran, Xiaoyan terlihat lemah sebelumnya, tetapi itu hanyalah tipuan. Bahkan dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri sama sekali. Dia mengandalkan baju besi dewa palsu. Hanya dengan cara ini, dia tidak mengekspos penyamarannya. Beberapa sinar dingin meraung dari belakang. Terbungkus angin kencang, satu orang memegang busur raksasa, menarik tali busur dengan panik dan menembakkan panah ke arah Xiaoyan terus-menerus. Selain itu, ada orang yang sidik jarinya terkondensasi dengan cepat. Seolah-olah mereka berencana untuk membuat formasi untuk menunda Xiaoyan. Topeng langsung terkondensasi di kepala Xiaoyan dan kemudian bersiul ke arahnya. Sama seperti topeng menutupi Xiaoyan, cahaya biru muncul dari tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap, pengekangan terselubung runtuh dan runtuh dalam sekejap. Adapun panah bersiul di belakangnya. Xiaoyan mengandalkan kecepatan dan fleksibilitas sayap bela diri yang sangat cepat untuk menghindarinya. Sementara 7 atau 8 orang mengejar, mereka segera menarik perhatian banyak sosok di sekitar mereka. Setelah mendengar suara derap langkah, mereka semua mengangkat kepala dan menatap ke udara. Melihat 3 bola cahaya berwarna darah mengambang di belakang Xiaoyan, dan melihat 7 atau 8 orang berlari kencang di belakangnya, orang-orang ini dengan cepat menembak sesuatu. Mungkinkah orang ini mencuri warisan mereka? Seharusnya benar. Lihatlah 3 bola cahaya berwarna darah, memancarkan energi iblis yang kuat. Itu pasti warisan dari Raja Iblis Dianhe. Orang ini terlalu gila. Jika dia ingin mencuri warisan, bukankah dia mencari kematian? Ayo pergi, ayo ikuti dan lihat. Di lantai 8 yang awalnya sunyi, ada suara derap dan siulan. Dan jumlah pengejar di belakang Xiaoyan yang awalnya 7 atau 8, sekarang telah menembus selusin. Mata mereka semua terkunci pada bola cahaya berwarna darah di belakang Xiaoyan. Sepertinya mereka tidak bisa mendapatkan bola cahaya berwarna darah itu. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik bergabung, banyak orang ingin menahan Xiaoyan secara paksa, dan beberapa bahkan muncul di depan Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit tanpa menunjukkan belas kasihan, dan dia mengangkat tangannya ketika menghadap orang yang berdiri depannya dengan satu pukulan. Mereka berguling. Mata Xiaoyan dingin. Faktanya, pada saat ini tidak peduli apakah dia berasal dari Taishu atau tidak. Dan dia memiliki 3 warisan. Dia pasti akan menjadi sasaran para pembangkit tenaga abadi. Tetapi Xiaoyan tidak mau menyerahkannya, warisan kepada orang-orang ini. Bagaimanapun, Xiaoyan juga membutuhkan warisan ini. Mungkin ada warisan yang dapat meningkatkan kekuatan Xiaoyan di antara 3 bola cahaya berwarna darah ini. Oleh karena itu,
Xiaoyan tidak melepaskan ketiga bola cahaya berwarna darah ini di hadapan orang yang menghalangi dan ingin menjarahnya. Xiaoyan mengambil tembakan tajam dan kasar. Duar! Dengan suara teredam, pukulan Xiaoyan mengandung kekuatan abadi dari avatar Yuanzhen. Dia diblokir oleh pembangkit tenaga listrik langkah keempat. Menghadapi pukulan Xiaoyan, dia juga menembak dengan percaya diri. Saya melihat kepalan tangan saling bertabrakan, dan keduanya saling bersentuhan sesaat. Yang terakhir melesat keluar, dan seluruh lengan meledak. Darah dan daging berterbangan di kehampaan. Dengan satu pukulan akan menjatuhkannya kembali. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini? Dia benar-benar memukul mundur langkah keempat dengan satu pukulan. Melihat ini, semua orang mendesis dingin. Mereka yang mengejar Xiaoyan kemudian tidak mengerti situasinya. Tetapi setelah hati-hati, melihat penampilan baju besi yang dikenakan Xiaoyan, beberapa orang segera mundur dari tim pengejar. Jelas Taisu masih memiliki cukup banyak ancaman, tetapi 7 atau 8 orang yang mengejar Xiaoyan dari awal tidak menyerah, tetapi terus mengejar Xiaoyan. Bagaimanapun, 3 bola cahaya berwarna darah di belakang Xiaoyan terlalu menyilaukan. Namun mereka masih gagal menahan sosok Xiaoyan, dan segera mereka mendekati sinar menuju lantai 9. 7 atau 8 orang merasa sesak. Jika Xiaoyan memasuki sinar, mereka mungkin tidak akan mengejarnya jika mereka tidak mau bangun. Dan jika mereka mengingat penampilan dan aura mereka, itu pasti akan dibalas oleh mereka. Selain diri mereka sendiri, beberapa pembangkit tenaga abadi ini juga membawa kekuatan yang kuat atau langit berbintang di belakang mereka. Bahkan jika semua orang menjadi dewa, mereka tidak pernah hidup untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil orang dengan temperamen ekstrem yang hidup sendiri dan meninggalkan mereka. Semua emosi itu duniawi. Namun, ini selalu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetapi sangat sedikit yang benar-benar dapat melakukannya. Xiaoyan bersiul dengan kecepatan penuh, dan kecepatan sayap dewa bela diri membuat kerumunan di belakangnya tak tertandingi. Meskipun Xiaoyan tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan mereka, benar-benar tidak bisa mengejar Xiaoyan saat ini. Serangan dengan jarak beberapa ratus meter terlalu mudah untuk dihindari, dan serangan yang tidak cukup kuat tidak dapat menyebabkan gangguan yang cukup pada Xiaoyan. Kecepatan Xiaoyan masih sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia mendekati sinar cahaya yang mengarah ke lantai 9. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan dia menghela nafas lega pada saat ini, ketika 7 atau 8 orang di belakangnya memandang Xiaoyan yang akan jatuh ke dalam balok, dan mata mereka juga menunjukkan kekecewaan. Saat ini, tampaknya mereka hanya bisa melihat Xiaoyan pergi ke lantai 9, dan bahkan jika mereka mengikuti dengan cermat, sulit bagi mereka untuk dibagi ke dalam ruangan yang sama di lantai 9. Apalagi setelah berpisah, dia tidak akan bisa mengancam Xiaoyan, dan dia bahkan mungkin membunuhnya. Jadi seseorang sudah melambat perlahan, dan mereka tidak bisa mengejar. Jadi mereka hanya bisa menyerah. Sosok Xiaoyan jatuh ke dalam sorotan cahaya. Dia berbalik perlahan, dan melihat senyum di wajah 7 atau 8 orang di ujung yang penuh dengan ejekan. Semuanya, mari kita ambil langkah dulu. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Bahkan saat menunggu sinar untuk membawanya ke lantai 9, cahaya berkumpul di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan menatap semua orang, dan saat ini semua orang juga melihat Xiaoyan. Dari kejauhan, meskipun semua orang sudah menyerah, mata mereka bahkan lebih tidak mau, tetapi mereka tidak berdaya untuk mengambil Xiaoyan. Namun setelah beberapa tarikan nafas, suasana langsung menjadi canggung. Xiaoyan masih melihat orang banyak, dan orang banyak juga melihat Xiaoyan di balok. Sinar cahaya tidak mengirimkan Xiaoyan ke lantai 9, dan Xiaoyan tiba-tiba menjadi bingung tentang hal ini.
Apakah sinar teleportasi gagal? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan memarahi dalam hati dan bertanya-tanya, apakah Raja Iblis Tianhe sedang bermain trik? Saudaraku, itu pasti yang mulia Iblis Tianhe yang membantu kita. Orang dari dunia lain ini telah merebut warisan pembangkit tenaga listrik di dunia nyata Xuanyin. Ini tidak masuk akal. Melihat Xiaoyan yang tidak menghilang, seseorang langsung memarahinya dengan marah. Segera setelah semua orang yakin bahwa semua orang tidak salah, mereka menginjak kehampaan dan berubah menjadi pelangi panjang lagi dan menyapu ke arah Xiaoyan. Sialan, bukankah itu menipu orang? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Melihat pelangi panjang menukik ke serempak dari ujung yang jauh, Xiaoyan tidak berani tinggal di balok, dan sayap bela diri yang berkumpul di belakangnya menyebar lagi, dan kemudian melarikan diri ke ujung terjauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan Xiaoyan berlari dengan kecepatan penuh, masih sulit bagi 7 atau 8 orang ini untuk mengejar Xiaoyan. Tetapi itu bukan cara untuk menghadapi mereka seperti ini. Xiaoyan sedikit mengernyit dan niat membunuh secara bertahap melonjak dalam pikirannya, dan matanya mulai menyipit. Sepertinya aku hanya bisa mengirim kalian semua di jalan. Saya melihat sosok Xiaoyan berputar-putar dan menyapu ke bawah. Menara pembantaian hampir merupakan ruang tersendiri. Jika saya tidak melihat menara ini di luar, akan sulit membayangkan bahwa itu ada di dalam menara. Tatapan Xiaoyan segera menyapu daerah sekitarnya, dan kekuatan jiwa yang kuat dari alam menutupi daerah sekitarnya. Detik berikutnya, sosok Xiaoyan yang tiba-tiba berbelok ke kiri, dan dia jatuh ke dalam kabut abu-abu tebal untuk sementara waktu. Dan 7 atau 8 orang di belakang segera kehilangan pengejaran mereka terhadap Xiaoyan. Dan dalam kabut abu-abu tebal ini ada gelombang aneh. Sial, semuanya hati-hati. Energi iblis di sini sangat aneh. Itu akan menyebabkan halusinasi. Jiwa setidaknya harus mencapai alam suci, jika tidak mudah tersesat di dalamnya. 7 atau 8 orang segera menghentikan pengejaran mereka. Adapun Xiaoyan yang sudah masuk, dia tidak bisa ditemukan lagi. 7 atau 8 orang menggertakkan gigi sedikit, tapi mereka masih lolos oleh Xiaoyan. Apa cara terbaik untuk melakukannya sekarang? Biarkan saja. Semua orang menghela nafas dalam-dalam, merasa sangat enggan di hati mereka. Entah terus mengejar atau semua orang akan bubar di sini, atau terus menunda. Begitu 2 pembangkit tenaga Taisu itu pulih, bahkan jika kita bergabung, kita mungkin tidak bisa bertarung. Omong-omong, semua orang saling memandang dengan cemas. Jelas, mengejar di sini telah membuat mereka tersentak. Kecepatan Xiaoyan terlalu cepat, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar. Dan memasuki tempat seperti itu, sangat mungkin untuk membentuk situasi di mana musuh disergap dalam kegelapan dan kita, begitu, mudah dikalahkan satu persatu. Lupakan saja, aku tidak ingin warisan ini lagi. Kalian semua ingin melakukannya? Saat dia mengatakan itu, satu orang melipat tinjunya dan menangkupkan tangannya, dan dia pergi. Setelah satu orang mengusulkan untuk pergi, hati yang lain juga langsung terguncang, dan mereka semua memiliki niat untuk mundur dari tim pengejar. Saya khawatir sudah terlambat untuk pergi sekarang. Saya ingin tahu, apakah semua orang memperhatikan bahwa ada sinar hitam aneh di tubuh? Peradangan tidak dapat dihilangkan dengan cara apapun. Pada saat ini, satu orang tiba-tiba berbicara. Begitu kata-kata itu keluar, mata semua orang memadat. Jelas, mereka semua memiliki nyala api hitam yang aneh di tubuh mereka. Sepertinya setiap orang memiliki api hitam aneh di tubuh mereka. Aku khawatir kita semua telah ditandai oleh orang palsu ini. Jika kita pergi saat ini, yang terakhir pasti akan membalas dendam pada kita satu persatu setelah mereka keluar dari sana. Itu pasti semuanya. Apakah Anda berencana untuk saling bertarung atau masuk ke sini untuk memperjuangkan hidup Anda?
Beberapa dari mereka menyarankan bahwa mereka semua dapat pergi sekarang. Tetapi masalahnya adalah bahwa pergi sekarang atau tidak benar-benar pergi karena mereka masih ada di menara pembantaian dan api hitam di tubuh mereka juga berusaha untuk segera mengusir mereka. Tetapi pada akhirnya mereka semua gagal. Mereka semua tidak dapat mengeluarkan api hitam di tubuh mereka. Jadi mereka yang berencana untuk pergi yang pada awalnya juga berhenti dan setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang, mereka tidak memilih untuk pergi. Semua orang akan saling menjaga setelah masuk. Selama kamu menstabilkan pikiranmu tepat waktu, itu akan baik-baik saja. Kita harus segera pergi. Jika tidak, setelah memberinya waktu untuk pulih, aku tidak akan punya kesempatan. Semua orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk setuju. Mereka semua mengerti keseriusan masalah ini. Meskipun api hitam di tubuh mereka tidak akan membahayakan, keberadaan api hitam membuat mereka menonjol seperti lampu tunggal di malam yang gelap. Orang-orang Taisu sangat pendendam. Jika kita tidak bergabung untuk membasmi mereka, kita pasti akan dibalas oleh mereka. Jadi jangan ragu lagi. Situasi telah berkembang hingga titik ini, dan tidak ada jalan keluar. Belum lagi 3 bola cahaya berwarna darah masih ada di sini. Ini berisi warisan dari Raja Iblis Tianhe. Jadi pada saat ini, kita harus bergabung untuk melawan musuh bersama-sama. Salah satu dari 2 Taisu tampaknya terluka parah, dan yang lainnya juga menghabiskan banyak energi ketika menghancurkan bayangan Raja Iblis Tianhe. Jadi, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Aku akan masuk bersama dan membunuh 2 orang Taisu ini. Pada saat ini, kekuatan pidatonya bukan yang terkuat, tetapi kata-katanya masuk akal, dan semua orang tidak membantahnya. Menganggukkan kepala dengan serius dan kemudian dengan tegas, berubah menjadi cahaya dan tenggelam ke dalam kabut abu-abu tebal, melanjutkan pencarian Xiaoyan. Di antara energi iblis, Xiaoyan mendapat manfaat dari kekuatan jiwa domain dan tidak terpengaruh oleh energi iblis dalam waktu singkat. Pada saat ini, Xiaoyan menemukan tempat tersembunyi, mengangkat tangannya dan membuang pria Taisu itu. Dengan keras, dia jatuh dengan keras di tanah. Xiaoyan menatap pria Taisu yang jatuh ke tanah dan bahkan terpental. Matanya sedikit menyipit. Jelas Xiaoyan melakukannya dengan sengaja. Dia ingin melihat apakah pria Taisu ini sedang berpura-pura. Untung bukan pura-pura, agak kurang ajar sih mau buang sampah dengan cara yang sama. Xiaoyan tidak memiliki rencana untuk mengurus pria Taisu untuk saat ini. Apakah dia hidup atau mati, hanya bisa bergantung pada keberuntungannya sendiri. 3 bola cahaya berwarna darah di depannya adalah masalah pertama yang harus dia selesaikan. Xiaoyan terus bergerak ke kabut abu-abu, dan setelah menjaga jarak tertentu dari pria Taisu, dia menemukan tempat tersembunyi dan duduk. Meskipun ada seorang kaisar wanita untuk melindungi hukum, Xiaoyan seperti biasa tidak mau bergantung terlalu banyak pada kekuatan kaisar wanita. Kecuali kalau memang saat dia belum bisa menyelesaikannya, tapi yang jelas belum membutuhkannya. Xiaoyan mengatur formasi untuk pertama kalinya. Selain melihat apa 3 bola cahaya berwarna darah itu, jika memungkinkan menyiapkan formasi terlebih dahulu, akan memiliki efek yang tidak terduga. Xiaoyan tidak berhenti setelah dia mengatur formasi 24 gerbang abadi, dan terus mengatur formasi 24 gerbang abadi Dutian. Xiaoyan tidak pandai dalam formasi, sehingga setelah Xiaoyan mengatur formasi, dia terjebak dan mata anjing menertawakan. Apa itu juga dianggap formasi? Suara sarkastik mata anjing itu keluar, seolah-olah sudah cukup hak untuk berbicara di atas formasi. Xiaoyan mengabaikan mata anjing itu dan terus mengatur 24 gerbang abadi Dutian. Formasi ini yang merupakan salah satu dari sedikit formasi yang diketahui Xiaoyan saat ini. Xiaoyan menatap mata anjing itu dengan serius lalu berkata perlahan, "Apa yang kamu lihat? Ini sudah level penuhku. Jika kamu tidak terbiasa, maka ambil tindakan untuk membuatnya lebih lengkap." Goyan segera menutup mulutnya, bersembunyi di jubah lengan Xiaoyan,
dan secara tidak sengaja diperlakukan oleh Xiaoyan sebagai pria yang kuat. Tapi demi ini, Xiaoyan segera menarik keluar mata anjing di jubah lengan bajunya. Orang yang membunuh 1000 pisau, bukankah ini tidak menyenangkan bagiku untuk menemukannya sendiri? Aku bisa membantumu, tapi kapan kamu akan melepaskanku? Goyan menggera marah, tapi Xiaoyan mengabaikannya. Kamu tidak bercanda, kamu tidak bisa membujukku. Mata anjing itu cemas. Xiaoyan melirik mata anjing itu, melihat ke kiri dan kanan, lalu berkata dengan tenang, kamu siapa?